jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Karena saat dia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, jangan membangunkan singa yang sedang berzikir. Atau jangan ganggu singa yang sedang berzikir. Kalau pengen tahu singa, Bu, singa itu gondrong. Singa itu nggak jenggotan. Tapi kalau Adi Hidayat ini jenggotan, nggak pantas disebut singa. Tapi singa di sini adalah kata hiasan yang menggambarkan kekuatan manusia hebat, manusia super. Oleh karena itu, jika seseorang punya kekuatan hebat, kekuatan super, biasanya mereka menggambarkan sesuatu dengan singa. Kalau Gus A ini Maung Siliwangi, Maung Lodaya. Gus A pernah bertemu, bro, dengan kakek Maung, dengan pasukan Maung penjaga NKRI, tingginya 3 meter, berjalan tegap, melotot sama Gus A. Nggak tahu ini kalau Adi Hidayat sudah belum bertemu dengan Maungnya. Karena orang-orang yang punya ma'rifat tinggi biasanya bertemu dengan gaib yang punya kekuatan atau kesaktian mandraguna. Kalau Gus A Maung, kalau Adi Hidayat singa. Maung yang sedang berzikir, artinya kalau pakai bahasa Maung, suka tidur nggak elok. Terlalu merendahkan. Dipakailah kata atau istilah Maung sedang berzikir. Yang saya kaget, orang yang sedang berzikir kok sukanya nyindir-nyindir mulu. Orang yang suka berzikir kok dikritik dikit langsung lapor polisi. Orang yang suka berzikir kok sukanya nyalahin pemerintah, ngajak kepada umatnya untuk tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian. Saya kira Adi Hidayat ini bukan Maung yang sedang berzikir, tapi Maung yang suka nyinyir, Maung yang suka nyindir, atau Maung yang suka kopar kafir. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, orang-orang yang suka berzikir, hatinya itu pasti dipenuhi dengan nilai-nilai ketuhanan. Orang yang suka berzikir, pikirannya pun pasti dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran ketuhanan. Lisan yang suka berzikir, pasti lisannya pun mengandung nilai-nilai ketuhanan. Dan orang yang suka berzikir, perbuatannya pun pasti mengandung nilai-nilai ketuhanan. Apa itu yang bernilai ketuhanan? Apa itu nilai-nilai ketuhanan? Nilai-nilai yang bisa menjaga manusia, menjaga alam semesta, menjaga bumi ini dari kehancuran, dari kerusakan dan pertumpahan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu orang-orang yang berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Dalam keadaan duduk, yang diingat hanya Allah. Yang terdetak dalam hati hanya Allah. Yang dalam pikirannya hanya Allah. Yang lisannya pun ketika duduk karena Allah. Perbuatannya pun pasti perbuatan mengingat Allah. Ketika berdiri, di hatinya ada Allah. Di pemikirannya ada Allah. Di lisannya terus mengagungkan Allah, perbuatannya pun terus meninggikan Allah. Ketika tidur, maka hatinya terpaut dengan Allah, pemikirannya terpaut dengan Allah, lisannya terus mengagungkan Allah, perbuatannya terus mensucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, mensucikan Allah untuk meninggikan Allah. Ini orang-orang yang berzikir. Ini orang-orang yang berzikir. Kalau orang
orang-orang yang berzikir dihina, senyum. Kenapa? Dia sadar bahwa dia ini dibuat dari sesuatu yang hina. Dibuat dari air mani, air kencing, dari kotoran. Bahkan pada umumnya manusia ini dibuat dari tanah. Tanah itu kotor, rendah. Ketika seorang yang berzikir, ahli zikir, dihina, senyum. Malah bilang alhamdulillah. Ini kalau mau berzikir yang asli. Jadi kalau Adi Hidayat ini mau yang sedang berzikir yang palsu. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, Adi Hidayat ini singa yang sedang berzikir tapi palsu. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mau yang sedang berzikir, singa yang sedang berzikir yang asli. Ketika difitnah, dia senyum, malah bilang terima kasih. Kenapa? Karena pahalanya ngalir. Dosanya dihapuskan oleh Allah, pahalanya ditambahkan oleh Allah, surganya dibukakan pintunya oleh Allah, nerakanya pun ditutup oleh Allah. Ini kalau singa yang berzikir yang asli. Umat-umat diprovokasi. Umat-umat melakukan fitnah, kebencian. Kalau mau yang sedang berzikir, dia cuma bisa menangis kepada Tuhannya. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Diasingkan oleh umatnya, dilecehkan oleh umatnya, dihinakan oleh umatnya, sehingga dia terpojok dari semua arah. Dia cuma bisa menangis. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tenang-tenang saja, tidak ada ketakutan walaupun besok kagak makan, tidak ada ketakutan walaupun tidak punya pekerjaan, tidak ada ketakutan walau besok ditinggal bini selingkuhan, tidak ada ketakutan walau besok ditinggal pacar selingkuhan, tidak ada rasa ketakutan walau besok harus mati terbunuh berkalang tanah. Ini singa yang berzikir yang asli. Yang paling simpel sering saya omongkan, mau yang sedang berzikir, singa yang sedang berzikir itu punya rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa malunya sangat besar, rasa takut sama Allahnya pun sangat besar. Ini singa yang berzikir yang asli. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalian harus berburu kepada Ustadz Kiai Ajengan Habai yang menjadi singa yang sedang berzikir, tapi yang asli, yang punya rasa malu dan takutnya kepada Allah sangat tinggi, penampilannya sederhana dan neko-neko. Ini yang asli. Meskipun gelarnya Dr. LCMA, tapi kalau tidak punya rasa malu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan sombong lebih Fir'aun daripada Fir'aun, lebih Qarun daripada Qarun, lebih Abu Jahal daripada Abu Jahal, lebih Abu Lahab daripada Abu Lahab. Yang kayak gini jauhi. Karena ilmu itu, Islam itu butuh praktek, bukan teori. Nah, saya berani katakan, dengan kesombongan yang dipunyai oleh Adi Hidayat, Adi Hidayat ini singa yang sedang berzikir yang palsu. Hatinya tidak terpaut dengan Allah, pemikirannya tidak terpaut dengan Allah, lisannya tidak meninggikan Allah, tidak bernilai-nilai ketuhanan, perbuatannya pun cenderung menginjak-injak asma Allah. Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut, yang muncul hanya ego dan kesombongan diri. Jauhi ustadz yang seperti ini kalau kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.